18 kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Jundub bin Junadah. Hadis diriwayatkan dari sahabat yang lebih populer dengan julukan Abi Dzar. Nama beliau adalah Jundub bin Junadah. Abi Dzar sering yang kita dengar itu. Nama asli beliau adalah Jundub bin Junadah. Sahabat Abi Dzar ini terkenal dengan riwayat-riwayat yang penuh dengan hikmah, penuh dengan muatan hikmahnya. Sahabat Abi Dzar. Wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh dua sahabat ya. Yang pertama sahabat Abi Dzar, yang kedua sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini adalah terkenal dengan min fuqaha'is sahabat, ya, termasuk ahli fikih, pakar hukum fikih dari kalangan sahabat adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi para sahabat memiliki fan ataupun keahlian masing-masing. Dalam bidang fikih ini yang paling populer adalah sahabat Mu'adz bin Jabal yang secara langsung ini didoakan oleh Nabi tentang kealimannya. Dan sahabat Mu'adz bin Jabal ini sahabat yang istimewa di sisi Nabi, ya, karena beliau adalah satu-satunya sahabat yang di usia mudanya dan juga di masa Rasul masih hidup itu sahabat Mu'adz bin Jabal diutus secara khusus oleh Rasulullah untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Islam di negara Yaman pada saat itu. Ini sahabat Mu'adz bin Jabal. Secara langsung Nabi pernah mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka." Wahai sahabat Mu'adz, saya mencintaimu. Ini Nabi mengungkapkan cinta, mengungkapkan kasih sayang secara khusus kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, saya mencintai. Fakul tubratul salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Karena saya cinta kepadamu, karena saya menaruh rasa hormat terhadapmu, maka ucapkan, berdoalah setiap habis salat dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ini sekaligus anjuran ya terhadap kita untuk senantiasa meniru ya, karena doa itu muatan dan kandungannya sangat bagus sekali, yang artinya Allahumma a'inni ala dzikrika. Allah, bantulah saya untuk senantiasa berzikir kepadamu. Bantulah kami wahai Allah untuk dimudahkan. Nah ini dimudahkan ala dzikri, untuk selalu mengingat Allah. Mengingat Allah sebagaimana keterangan yang kemarin saya sampaikan. Zikir mengingat Allah itu sebenarnya pekerjaan yang mudah karena tidak membutuhkan energi yang super, tidak seperti puasa, tidak seperti haji, seperti itu ya. Jenis ibadah yang sebenarnya ringan tapi harus dilakukan secara kontinu. Cuma karena seseorang itu biasanya disibukkan dengan urusan-urusan dunianya sehingga terkadang lalai untuk senantiasa zikir kepada Allah. Nah ini kita pada Allah, ini dikasih tahu ya, diberitahu, diajari di sahabat Mu'adz untuk berdoa, ya Allah semoga saya dimudahkan untuk senantiasa berzikir, selalu mengingat kepada Allah. Wa syukrik, dan bantulah kami wahai Allah untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah. Syukur juga merupakan satu bentuk ibadah yang gratis ya, tidak membutuhkan biaya. Cuman ya itu lagi kadang kita lalai ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur ya, sekalipun sedikit ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang sedikit itu ya, sedikit tapi baik, tapi bagus seperti itu. Wa husni ibadati, kami juga mengajari sebagai perwujudan cinta Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Nabi mengajari supaya memohon kepada Allah dimudahkan untuk memperbaiki ibadahnya. Tambah hari tambah bagus ibadahnya, semakin hari semakin khusyuk, semakin semangat, semakin sergap beribadah. Jangan sampai kok kita makin hari makin tambah usianya, makin tua malah makin menjauh sama Allah. Alhamdulillah. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini ya diriwayatkan oleh dua sahabat para pembesar sahabat, yaitu sahabat Abi Dzar dan sahabat Mu'adz bin Jabal. Nabi bersabda, qala ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi memberikan nasihat yang begitu indah, yang menggetarkan jiwa, yang sekira bisa dijadikan sebagai prinsip hidup kita sekalian. Nabi berpesan atau berwasiat dengan 3 perkara. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun dan kapanpun.
sifatnya, ucapannya, perbuatannya kok berbeda, itu menunjukkan bahwa kualitas iman kita ini masih rendah. Ya, jadi yang namanya takwa kepada Allah, takut kepada Allah itu kapanpun, baik itu tingkat sendiri ataupun tingkat rame, baik itu di rumah ataupun dalam perjalanan. Di rumah zikir, khusyuk, melakukan aurat-aurat mirip-mirip, amalan-amalan bagus. Ketika kita dalam perjalanan juga sebisa mungkin jangan berubah. Jangan beribadahnya kepada Allah pada saat-saat tertentu saja, pada saat di rumah saja. Ketika dalam perjalanan, apalagi ketika jauh dari saudara, jauh dari orang yang dikenal, kemudian tingkah lakunya kok seenaknya saja, itu berarti takwanya belum merasuk di dalam jiwa. Pagi, sore, siang, malam, senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Sedang bekerja, baik itu pekerjaannya apa saja, ya itu harus didasari rasa takwa. Dia menjadi petani, kalau takwa kepada Allah maka dia akan menjadi petani yang jujur, petani yang barokah, tidak nyerobot tanah tetangganya, seperti itu ya. Ketika menjadi pedagang, kalau dia takwa kepada Allah, dia akan jujur, tidak mengurangi timbangan, tidak bersumpah dusta, tidak berbuat dusta, tidak menyembunyikan aib dari barangnya, tidak menawarkan dengan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan realita. Biasanya untuk bahasa Jawanya ngere-ngere gitu ya, supaya pelanggannya atau yang datang mau berbagai cara dilakukan, itu nanti yang menjadikan rezekinya kurang. Ketika dia menjadi seorang pegawai baik swasta maupun negeri, ketika didasari rasa takwa kepada Allah, takut kepada Allah, dia akan jujur, tidak berbuat korupsi, baik itu korupsi keuangan ataupun korupsi waktu, seperti itu ya. Pokoknya ini wasiat dari Rasulullah sangat luar biasa ya, sangat bisa dijadikan sebagai inspirasi dan pegangan hidup kita semua. Bertakwalah kepada Allah. Kita kalau takwa kepada Allah, hidup di mana saja itu akan tenteram ya. Mau di sini, semisal ada beberapa situasi yang menuntut untuk harus di luar kota, baik itu merantau atau pindah tempat sekalipun, kalau dasarnya takwa kepada Allah, dimanapun tempat ya, kapanpun akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kemudian wasiat dari Nabi Muhammad SAW yang kedua, wa tabi'is sayyi'atal hasanah. Ketika kita melakukan satu perbuatan dosa, melakukan sesuatu yang melanggar, maka bersegeralah untuk ya mengimbangi dari perbuatan dosa tersebut, yaitu berupa amal-amal kebaikan. Karena amal kebaikan yang kita lakukan, taat, baik itu beristighfar atau bersedekah atau berwudu atau melakukan sholat atau puasa atau amal baik apapun, bentuk amal baik yang kita lakukan setelah melakukan satu perbuatan dosa, tamhuha, maka amal baik ya, ketaatan kita kepada Allah, tamhuha, ini mampu untuk menghapus dosa yang kita lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi juga menganjurkan kepada kita semua untuk berakhlak kepada sesama manusia, berbudi pekerti kepada sesama manusia, bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang bagus. Ini tiga pilar ini merupakan fondasi dalam kita berkehidupan. Yang pertama diamali dengan takwa kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun dan kapanpun. Sebagaimana tadi di awal, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh dua besar dari sahabatnya Rasulullah SAW. Di sini dikutip ya tentang runtutan hadisnya. Yang pertama dari riwayat sahabat Abi Dzar. Ya, beliau sahabat Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Satu ketika beliau sahabat Abi Dzar ini sholat di hadapan Nabi. Sering sudah berapa kali kita lakukan di hadis ini ya, sebuah muatan hadis berawal dari sebuah pertanyaan yang menyempatkan waktu untuk hadir, untuk sowan ya, menghadap kepada Nabi. Jadi ini sesuatu yang baik, budaya jalan dahulu yang baik yang untuk zaman sekarang ini sudah agak sedikit luntur, ini harus kita lestarikan kembali ya. Kita harus menyempatkan. Misalnya ada ulama kita datangi silaturahim ya, sekedar untuk saling bertanya atau mencari tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat, minta nasihat seperti itu. Bahkan kalau kita datang di hadapan para ulama, duduk bersama dengan ulama, itu sudah merupakan satu kenikmatan yang luar biasa ya. Ulama menyebutkan termasuk ya obatnya hati diantaranya adalah bergaul atau berkumpul, duduk bersama dengan orang-orang soleh. Jadi ada energi positif. Duduk dengan orang soleh saja itu sudah menggugah hati kita untuk senantiasa taat kepada Allah, merasa bahwa diri kita itu banyak dosa. Ya Allah, ini orang kok bagus sekali, kok soleh sekali, istiqomahnya kok luar biasa, ya, ilmunya kok tinggi sekali. Saya kok siang malam kok dunia kok yang saya pikirkan, saya ibadahnya kok belum bisa seperti dia. Ini lihat orang soleh saja itu sudah ada gairah untuk melakukan apa? Ketaatan, untuk bersemangat dalam
sudah meninggal, apalagi yang masih hidup seperti itu ya. Ziarah kepada para sholihin ya, sekedar mendoakan atau sebagai bahan renungan kita bahwa kita juga akan mati, itu adalah suatu kebagusan. Tapi tidak kalah penting adalah ziarah kepada orang yang masih hidup untuk kita mintakan ya nasihatnya, fatwanya, petuah-petuahnya. Oh itu ada salah. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi, dan beliau datang di hadapan Nabi, kemudian beliau menyampaikan menurutnya kepada Rasulullah, "Alimni amalan yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minal nar." Wahai Nabi, beritahu saya satu amalan yang mendekatkan saya kepada surganya Allah dan menjauhkan pada nerakanya Allah. Ya, minta nasihat kepada Nabi. Kemudian Nabi menjawab, "Idza amilta sayyi'atan fa'mal hasanatan." Dan kalau kamu bermeleset melakukan satu keburukan, baik itu disengaja atau tidak disengaja, baik itu bentuk dosanya itu dosa besar atau dosa kecil, kalau sudah terpeleset dalam satu perbuatan dosa, maka bersegeralah fa'mal hasanatan, bersegeralah untuk melakukan satu bentuk amal baik. Ya, minimal ini sebagai kafarah, sebagai penyeimbang, ya, sebagai penghapus atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kita kok bisa habis berbohong, bersegera apa yang kita lakukan? Dulu kalau punya uang ya sedekah, ya sekalipun sedikit syukur-syukur banyak, seperti itu ya. Wah ini saya kok habis melakukan perbuatan dosa, mata saya kok habis melakukan dosa, sedekah, seperti itu ya. Saya kok habis tangan kita saya kok habis melakukan perbuatan dosa, bersegera melakukan kebaikan. Dimana jalan kebaikan itu sangat banyak sekali. Ini salah satu amalan ya yang mendekatkan kepada surganya Allah dan menjauhkan dari surga, dari nerakanya Allah. Kemudian kalau dari riwayat sahabat Mu'adz bin Jabal, sebagaimana tadi di awal disebutkan bahwa hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, itu beliau bercerita, ya, yang bercerita sahabat Anas ya, sahabatnya Nabi. Bahasa Nabi Mu'adz bin Yaman, satu ketika Nabi mengutus sahabat Mu'adz bin Yaman untuk berdakwah ke negara Yaman. Jadi Nabi sudah tahu ini kira-kira orang ini akan lebih manfaat jadi kalau saya utus untuk berdakwah di negara lain, di daerah lain, supaya menyebar agama Islam, syiar Islam akan tumbuh di mana-mana. Nah ini Nabi melepaskan sahabat Mu'adz. Sebelum sahabat Mu'adz ini dilepaskan untuk berdakwah di negara Yaman, Nabi memberi sebuah pesan penting ya. Nabi mengatakan, "Ya Mu'adz, ittaqillah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan wa idza 'amilta as-sayyi'ah fa'atbi'ha hasanatan." Ini redaksinya, bentuk lafadznya beda dengan yang tadi, tapi isinya sama. 3 poin penting, yaitu bertakwa kepada Allah, kemudian berakhlak yang bagus kepada sesama manusia, dan yang terakhir ketika melakukan satu perbuatan dosa, bersegeralah untuk bersedekah atau berbuat kebaikan apapun itu bentuk kebaikannya. Sekarang kita akan membahas tentang takwa, di mana di sini takwa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, orang yang senantiasa bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dijanjikan oleh Allah dengan beberapa kabar gembira. Yang pertama di sini disebutkan istaqaqal mu'minin at-taqyid wal ma'unah. Yang pertama, orang kalau takwa kepada Allah, takut kepada Allah, itu akan senantiasa dibersamai oleh Allah. Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah akan senantiasa membersamai. Artinya Allah akan senantiasa menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya, belas kasihannya Allah. Kita semua ini hidup di dunia, kalau dianggap tanpa belas kasihan Allah ya, kita itu tidak akan mendapatkan sedikit pun dari nikmat yang ada di dunia ini. Seperti itu, tanpa belas kasihan Allah. Coba kita angan-angan, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupi kita, Allah yang memberi nyawa kita, Allah yang memberi rezeki kita, setiap detak jantung, setiap nafas kita, semua Allah yang memberi. Tapi imbal balik kita itu apa? Ya, kadang kita bermalas-malasan untuk beribadah, atau didapati kita melakukan satu perbuatan kemaksiatan. Tanpa belas kasihan Allah, seandainya Allah kok ya menerapkan sifat jabarnya, sifat qaharnya, Allah menampakkan sifat murkanya Allah, ya Allah sangat mudah, Allah sangat ringan kalau seandainya akan mencabut nikmat itu dan diganti dengan sebuah azab. Ini sangat ringan sekali bagi Allah. Tapi tidak ya. Nah, seperti itu ya, setiap detik, setiap saat diberi nikmat yang banyak oleh Allah, sekalipun kita berbuat durhaka, kita berbuat satu bentuk kemaksiatan, itu semua tidak lepas dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebuah janji lagi dari Allah bagi mereka yang bertakwa, yaitu akan diberi rezeki yang tidak dikira-kira. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang di hatinya ada takwa kepada Allah, yang artinya takut kepada Allah, ya yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki yang tidak dikira-kira, yang tidak disangka-sangka. Wah, ini derajat takwa yang tinggi ini ya. Kalau kita
rezekinya masih dengan hitung-hitung. Ya, kalau saya bisa sebagai pedagang, ya, kalau saya berangkat terus dagang, kalau laku satu keuntungannya sekian, tinggal dihitung saja seperti itu ya. Bagi kekasih-kekasih Allah sudah tidak pakai hitungan rezekinya seperti itu. Siapa yang berpaling ya terhadap dunia, dunia akan mencarinya. Dia tidak menghitung terhadap materi dunia, tapi apa yang dia butuhkan itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang bertakwa kepada Allah akan senantiasa diberi ketentraman dan juga dilindungi dari tipu daya ataupun niat jahat dari musuh-musuhnya. Ini sebuah janji dari Allah. Orang kalau takwa akan senantiasa diberi rasa aman, rasa tentram, sekalipun ada orang-orang yang tidak suka, yang menghendaki kita itu celaka, yang akan berniat buruk, berniat jahat kepada kita. Di sini di dalam surah Ali Imran Allah menyebutkan wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Apabila kamu bersabar, wa tattaqu, terus bertakwa kepada Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Maka sedikit pun tidak ada bahaya tentang orang-orang yang berniat jahat. Makanya kita bisa lihat sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling banyak cobaannya, yang paling berat rintangannya itu adalah Rasulullah SAW. Tapi sekalipun bertubi-tubi rintangannya, cobaannya, tapi karena Nabi itu didasari rasa takwa, takut kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, sehingga Nabi Muhammad menjalani kehidupannya dengan sukacita. Ya, setiap ketemu dengan orang menampakkan kasih sayangnya, menampakkan kebahagiaannya, tetap senyum. Kalau kita saja kalau pas lagi susah biasanya berubah. Ya, kalau sedang susah ketemu dengan orang saja kadang nggak bertanya. Ya, sampai berefek pada yang lain. Kalau kita kadang seperti itu. Apa yang kita jalani, apa yang kita rasakan dari berbagai ujian itu tidak seberapa, ya, dibanding dengan ujiannya Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi tetap stabil kehidupannya, ya, baik terhadap sesama, terhadap tetangga, terhadap istrinya, terhadap anaknya. Kita kalau sudah ada musibah kan tidak sama, semua disalahin, ya. Anak itu dimarahin, istri juga nanti apa ada kemana. Kita menoleh terhadap akhlaknya Rasulullah SAW. Semua itu Nabi bisa menjalani dengan sempurna, tidak lain adalah karena ketakwaan. Ini sebuah kepastian, ya. Orang itu semakin besar ujiannya, ya, maka semakin tinggi derajatnya. Seperti itu. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi menyebutkan asyaddul bala al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal. Ya. Orang yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, para nabi-nabinya Allah. Coba lihat kalau kita perhatikan bagaimana Nabi Nuh, ya, melewati rintangan-rintangan, ya. Beliau berdakwah dalam satu tafsir itu disebutkan beliau berdakwah selama 950 tahun, ya, pengikutnya hanya sekitar 12 orang saja. Beliau jalani dengan ketabahan, dengan kesabaran, ya, maka beliau layak dinisbatkan oleh Allah sebagai ulul azmi, nabi istimewa yang jumlahnya ada 4. Seperti itu, ya. Nabi yang istimewa ini bukan dilihat tolak ukurnya dari pengikutnya yang begitu banyak. Mohon maaf ini tanpa merendahkan terhadap nabi-nabi yang lain. Semisal Nabi Sulaiman, begitu tinggi pengaruhnya, ya, bukan hanya manusia saja yang luluh di hadapannya. Hewan-hewan pun itu luluh terhadap Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Bahkan jin sekalipun. Tapi dia tidak masuk nominasi apa? Ulul azmi. Yang ikut diantaranya adalah Nabi. Karena apa ya? Karena kesabarannya. Nah, ini Nabi mengatakan, ya, asyaddul bala al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya itu adalah tidak ada seseorang nabi kecuali diuji oleh Allah. Begitu juga orang-orang mukmin. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, idza aradallahu bi 'abdin khairan yusib. Nabi menyebutkan Allah itu ketika menghendaki, Allah ingin menghendaki seorang hambanya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bagus, maka orang tersebut yusuf akan diberi ujian oleh Allah. Nah, kita mampu melewati rintangan ujian itu ataupun tidak, itu kuncinya adalah apa? Takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Ini di sini disebutkan la yadurrukum kaiduhum syai'an. Pokoknya kalau kita takwa, takut kepada Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'an. Apapun rintangannya akan dirasa mudah, akan dirasa ringan oleh orang tersebut. Ini takwa kepada Allah. Ya, tantangan dalam diri seorang muslim itu minimal 1 minggu kita harus mendengarkan nasihat untuk bertakwa. Dengan bukti apa? Kalau sholat Jumat termasuk bagian dari rukunnya khutbah itu apa? Wasiat takwa kepada Allah. Ada orang khutbah sekalipun khutbahnya sampai berjam-jam lama, tidak ada muatan wasiat anjuran untuk bertakwa, khutbahnya tidak sah. Seperti itu, ya. Nah, kenapa di sini kok Nabi atau syariat ini mengatur sebuah aturan bahwa dalam sholat Jumat itu harus ada anjuran takwa kepada Allah, ya, di antaranya karena betapa pentingnya takwa tersebut, ya, untuk diri seorang mukmin. Ya, ini banyak sekali, ya, anjuran-anjuran faidah, ya, takwa kepada Allah. Termasuk lagi di sini waja'ala lil muttaqina haqqan ayyarhamahu. Orang yang bertakwa kepada Allah itu dipastikan akan dinaungi rahmatnya
rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini menampilkan satu ayat, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Rahmatnya Allah itu menyeluruh kepada semuanya. Dan yang paling diprioritaskan oleh Allah tentang orang tersebut akan diberi kasih sayangnya yaitu lilladzina yattaqun, bagi mereka yang bertakwa. Dan pokoknya takwa ini cukup bagi seorang mukmin sebagai bekal dalam kita menjalani kehidupan ini. Di dalam Al-Qur'an Allah juga mengatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah perbekalan. Kita hidup di dunia ini ibaratnya sedang dalam perjalanan yang cukup jauh. Orang kalau dalam perjalanan itu harus bawa sarung, bawa perbekalan. Kita supaya tidak tersesat, supaya selamat, itu harus bawa perbekalan. Jangan saja misal kita mau perjalanan sampai ke Semarang tidak usah jauh-jauh. Kalau tidak bawa bekal, tidak bawa uang, kira-kira bingung apa enggak? Bingung, susah. Karena ini nanti ya, saya kalau mau pulang gimana? Nanti kalau butuh makan gimana? Tidak bawa uang. Ini karena tidak bawa apa? Perbekalan. Nah, kita hidup di dunia ini seperti halnya kita sedang dalam satu perjalanan. Dalam satu perjalanan itu harus membawa perbekalan. Perbekalan sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran adalah berbekal dengan ketakwaan. Ya, kalau kita sudah kita mau di mana saja, mau kapan saja, mau bersama siapa saja, kita akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Abdullah bin Mas'ud beliau akan menunaikan ibadah haji. Kemudian beliau sowan kepada Nabi, "Zawwidni ya Rasulullah." Wahai Nabi, beri saya perbekalan. Kemudian Nabi memberi satu perbekalan. Zadakallahu khairan wattaqu. Bertakwalah kamu kepada Allah, semoga Allah memberi kebaikan dan keberkahan kepada kamu. Jadi Nabi hanya memberi perbekalan apa? Wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Kemudian poin yang kedua di sini disebutkan yaitu wattabi'is sayyi'atal hasanah. Kalau berbuat keburukan bersegeralah untuk beramal baik. Ya, ini penting. Ya, kita tahu lah. Kita ini dari seorang manusia kadang sudah berusaha untuk tidak melakukan dosa, pada akhirnya ujung-ujungnya tetap terpeleset dalam satu dosa, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, seperti itu. Nah, ini solusinya bagaimana? Allah tahu seorang hamba itu ya tidak ada yang tidak punya dosa. Nabi menyebutkan kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam itu pasti punya kesalahan, tidak ada yang sempurna. Kalau cari yang sempurna jangan cari manusia, malaikat. Kalau malaikat tidak punya dosa, kalau bani Adam itu ya pasti punya dosa. Bahkan ada satu hadis, tapi saya tidak begitu ya, artinya hadis ini dipertanyakan kesolehannya ya. Tapi itu sebagai bahan motivasi. Ada sebuah hadis menyebutkan, bahkan seandainya sebuah komunitas, sebuah kaum kok dia ahli taat, tidak pernah berbuat dosa, maka Allah akan memberi dia satu perbuatan dosa. Supaya apa? Supaya memastikan bahwa Allah adalah Zat yang Maha Ghafur, yang Maha Tawwab. Karena kalau tidak ada yang melakukan dosa, nanti tidak ada yang bertahan, seperti itu ya. Nanti tidak ada yang minta ampun kepada Allah, seperti itu. Tapi ini hadis ini makanya agak aneh, masa terus berarti orang harus berbuat dosa. Tidak, kita tidak usah disuruh berbuat dosa aja, kadang sudah berbuat dosa seperti ini. Tapi pada intinya adalah betapa orang melakukan perbuatan dosa itu bukan merupakan satu yang penting. Kemudian orang tersebut itu bersegera untuk melakukan apa? Taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Di antaranya penghapus dosa yaitu dengan kita apa? Dengan kita melakukan perbuatan baik. Makanya setiap perbuatan baik itu di sana ada nilai, di samping di situ mendapatkan nilai pahala juga menghapus dosa. Contohnya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma puasa itu ada kafarahnya ya. Dengan kita berpuasa yang penting motif puasanya karena Allah itu dihapus semua dosa. Ya. Orang berwudu, dengan berwudu juga bisa menghapus dosa. Satu waktu antara subuh sampai duhur sampai asar itu nanti berkesinambungan, itu menghapus dosa dengan sholat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyebutkan kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, ya kamu kalau semisal satu hari mandi 5 kali keadaannya bagaimana? Sayyidah Aisyah menjawab, wah sangat segar sekali, bersih sekali, pasti tidak ada noda, tidak ada kotoran. Itu pun merupakan orang yang sholat. As-salatu ma baina sholat kafarah lima bainahuma. Antara satu sholat dengan satu yang lain menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa. Sholat subuh, setelah sholat subuh nanti jarak antara subuh sampai zuhur ya kadang ada dosa-dosanya seperti itu. Tapi yang penting dosanya dosa kecil ya. Kalau dosa besar syaratnya harus bertaubat. Kalau tidak taubat ya tidak diampuni sama Allah seperti itu. Kecuali Allah menghendaki ingin diampuni. Karena yang namanya dosa itu yang tidak diampuni hanya satu. Kalau sampai dia meninggal dan bertobat yaitu al-isyrak billah. Seperti itu ya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan seperti itu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni ya. Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik wa yaghfiru ma duna dzalika. Kalau selain perbuatan syirik ada potensi untuk diampuni oleh Allah. Di antara satu perbuatan baik lagi ya sebagaimana di dalam riwayat Muslim yang bisa menghapus dosa. Nabi bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihil darajat." Dalam riwayat Muslim Nabi bersabda, kamu mau tidak saya kasih tahu satu amalan yang mampu menghapus semua dosa dan mengangkat derajat.
Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, "Nggih Kanjeng Nabi, beritahu saya apa itu amalnya?" Qala Nabi menjawab, "Isbagil wudu 'alal makari." Yang pertama yaitu menyempurnakan wudu 'alal makari dalam cuaca yang tidak disenangi atau dalam cuaca ekstrim, sedang dingin sekali kemudian dia melakukan wudu dengan bersungguh-sungguh, ya, wudunya dilakukan secara sempurna, semua mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menghapus dosa. Wa kasratul khutha ila masajid. Termasuk satu perbuatan yang bisa menghapus dosa yaitu banyaknya berjalan menuju masjid, ya, rumahnya Allah. Apalagi kalau rumahnya jangan jauh, semakin banyak potensi diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah intidharu shalah di ba'da shalah. Menunggu sholat setelah selesai sholat. Ini yang berarti ya, menunggu sholat setelah sholat. Ya, kalau maghrib sampai isya ya karena waktunya pendek ya agak ringan. Itu pun selain bulan Ramadan. Setelah Ramadan ya, kalau belum berbuka puasa ya pastinya mau buru-buru cepat pulang seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi para ulama menafsiri di antara bentuk intidharus sholat, menunggu waktu sholat, artinya bukan harus di masjid. Sehabis sholat zuhur misalnya dengan sholat zuhur di masjid secara berjamaah. Kemudian di dalam hati ada niatan. Saya Bismillah, saya niat mau sholat nanti, sholat asar saya mau di sini lagi. Setelah sholat asar, nanti habis sholat asar di dalam hatinya dia niat, nanti saya akan datang ke sini lagi pada saat waktu maghrib. Seperti itu terus, ya, berkelanjutan secara kontinu, secara terus menerus, itu mampu menghapus dosa. Intinya semua perbuatan baik itu berpotensi untuk menghapus dosa. Bahkan kalau dalam Al-Quran Allah menyebutkan, sekalipun orang itu tidak berbuat dosa besar, dan dia tidak melakukan dosa besar itu menghapus dosa. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu wa khaliqin nas bi khuluqin, berakhlaklah, berbudi pekertilah kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang bagus. Itu ketiga itu harus seimbang, ya. Jangan sampai kita ahli ibadah tapi akhlaknya tidak baik, wah ini berarti tidak bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini anjuran akhlak yang baik itu merupakan intisari daripada ajarannya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam hadis disebutkan, dan di sini juga dikutip riwayat Imam Hakim dan Imam Baihaqi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Saya diutus oleh Allah hanya untuk satu misi, yaitu menyempurnakan makarimal akhlaq, ya, akhlak-akhlak yang terpuji. Bahkan dalam satu hadis disebutkan ad-dinu husnul khuluq. Tolak ukur agama seseorang itu adalah husnul khuluq, bagus akhlaknya. Kalau akhlaknya itu bagus, budi pekertinya bagus, maka orang tersebut agamanya bagus. Tapi kalau akhlaknya tidak bagus, maka agamanya tidak. Bisa ada orang ahli ibadah, ahli sholat malam, ya, ahli melakukan perbuatan taat yang bersifat ubudiyah makhluk, ya. Tapi kok dia perangainya tidak bagus, akhlaknya tidak bagus, berarti dia berstatus agamanya tidak bagus. Ada sebuah hadis, ya, saya tidak hafal hadis. Di sana disebutkan bahwa akhlak yang baik itu kelak di hari kiamat mengungguli nanti ketika dihisab oleh Allah, ya. Itu akhlak yang baik ini mengungguli dari semua amal-amal baik lain, ya. Amal baik semisal sholat, puasa, dan amal-amal baik lain, sedekah termasuknya. Itu ketika ditimbang, ya, dengan amal baik berbentuk yaitu akhlak yang bagus, itu mengungguli seluruhnya. Akhlak yang baik ini mengalahkan seluruhnya. Dan orang menganggap sepele seperti itu, ya. Memang akhlak itu sebuah perangai seperti itu, ya. Jadi ada orang yang berakhlak itu mudah karena memang akhlaknya memang cetakan akhlak yang bagus seperti itu, ya. Tapi di sini Nabi memerintahkan kepada kita semua untuk berusaha, ya. Berusaha itu artinya manakala kita punya akhlak yang tidak bagus, ya berarti harus kita bersihkan, harus kita sucikan. Nah, di sini dalam hadis disebutkan wal tuhsin khuluqaka mastata'ta. Baguskanlah akhlak kamu mastata'ta, semampu kamu. Nabi memerintahkan supaya membaguskan akhlak. Itu berarti kan ada, ya, yang sebenarnya tabiat manusia itu kurang baik. Misal begini, kita orangnya itu kurang ramah terhadap orang. Ada orang yang memang wataknya ini kurang ramah, ya harus diusahakan. Bagaimana supaya ada orang yang tidak usah diusahakan, memang dia perangainya itu apa? Memang ramah itu aja. Semisal Allah itu memerintahkan kepada kita untuk bersifat jangan pelit. Ada orang yang tidak usah diperintah tidak pelit, memang wataknya itu sebagai seorang pemurah. Ada orang yang memang itu asalnya pelit. Lah ketika pelit, ya, dia harus diusahakan supaya bagaimana dia terhindar dari sifat tersebut, ya. Intinya harus ada usaha, ya. Sekalipun memang kita tidak memungkiri ada beberapa sifat yang memang sebagai asal tabiat manusia. Jadi kami simpulkan, ya, dari ketiga wasiat Nabi Muhammad ini, ya, mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Yaitu tiga perkara itu. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, ketika melakukan satu perbuatan maksiat bersegeralah diimbangi dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa